Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pembahasan eh, setelah melihat dari kebutuhan yang diharapkan oleh klien. Jadi kita nanti akan melakukan analisis kebutuhan dari sistem yang nantinya akan dibangun. Jadi kita bisa mendapatkan analisa kebutuhan itu dari wawancara atau observasi lapangan atau studi literatur. Ini juga kita bisa jadikan sebagai bahan untuk analisis kebutuhan dari sistem. Jadi tidak harus berdasarkan dari wawancara saja, tetapi hasil dari studi literatur itu juga sebagai dasar kita melakukan analisis kebutuhan. Nah, analisis sistem ini kita melakukan kegiatan ini untuk melakukan definisi kebutuhan terkait sistem yang akan dikembangkan nanti ya, yang akan dibangun atau dirancang dan sebagainya. Nah, orang yang nantinya dia melakukan analisis sistem itu disebut dengan sistem analis. Nah, ada beberapa tahapan yang nantinya akan dilakukan dalam proses analisis kebutuhan ini atau analisis sistem. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Apakah di tempat tersebut ada permasalahan yang nantinya akan dibangun sistem dan nantinya akan mempermudah dari proses kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita juga harus memahami kerja sistem yang ada. Ya, jadi kita memahami sistem yang ada sekarang seperti apa dan nantinya kita akan mengembangkannya, itu juga kita sudah terbayang apa yang harus dikembangkan di sistem yang akan dikembangkan tadi ya. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis dari sistem yang akan dikembangkan dan kita membuat laporan hasil dari analisa. Laporan hasil dari analisa ini nantinya akan sebagai dasar untuk tahap berikutnya, yaitu desain. Jadi di proses analisis ini memang kita harus benar-benar mendapatkan data yang diperlukan, karena ini nantinya akan disambut oleh tahap atau fase desain. Nah, tujuan dari analisis sistem ini yaitu dia itu menjabarkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh si pemakai atau user atau end usernya. Nah, berikutnya adalah kita melakukan peletakan dasar-dasar untuk proses perancangan tadi ya. Jadi untuk fase desain ini juga proses analisis ini merupakan fase yang paling dasar sekali. Jadi fase desain karena dia menuruti hasil dari analisis, jadi proses yang paling utama adalah proses analisis. Jadi dia menemukan fungsi-fungsi yang mau dikembangkan seperti apa. Begitu ya. Terus kemudian kita juga harus melakukan definisi semua kebutuhan yang diperlukan di dalam pengembangan sistem ini. Nah, kemudian ada analisis kebutuhan, ada analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Jadi kebutuhan fungsional ini merupakan kegiatan dalam mendeskripsikan fungsionalitas atau layanan yang diharapkan akan diberikan oleh sistem. Jadi fungsi-fungsi apa saja yang nantinya akan dijalankan oleh sistem, tentu saja ini berdasarkan dari proses observasi, wawancara, dan sebagainya yang sudah ditemukan di lapangan. Nah, persyaratan fungsional untuk sistem perangkat lunak bisa dinyatakan dalam berbagai cara. Persyaratan tersebut ini nanti tergantung dari jenis perangkat lunak tersebut, nantinya siapa user yang menggunakan, dan jenis sistem yang dikembangkan.
Nah, untuk analisis kebutuhan non-fungsional, ini merupakan persyaratan yang tidak langsung berhubungan dengan fungsi spesifik yang disediakan oleh sistem. Ini berhubungan dengan properti sistem yang muncul, seperti kehandalan dari sistem, waktu tanggapnya, apakah dia cepat atau tidak. Jadi kalau misalnya sistem ini mampu dihandle oleh 1.000 orang dalam waktu yang sama, misalnya ya seperti itu. Dan kemudian kemampuan dari input output dari pirantinya ya, perangkat kerasnya dan sebagainya, yang nantinya akan dipakai pada interface sistem. Oke, jadi kebutuhan non-fungsional ada beberapa kebutuhan. Yang pertama adalah development requirement. Ini tools yang digunakan atau hardware-nya, software-nya apa yang digunakan. Ini lebih ke development. Jadi pada saat pengembangan sistem itu yang dibutuhkan apa sih? Gitu. Jadi contohnya kita pakai software Eclipse, seperti itu, atau Star UML dan yang lain ya. Dan kemudian ada yang kedua adalah deployment requirement. Jadi ini terkait dengan lingkungan di mana sistem itu nanti akan digunakan. Jadi nantinya sistem yang dibangun nanti dia menggunakan perangkat keras seperti apa di perusahaan tersebut ya, di lapangan ya. Misalnya dia harus menggunakan RAM berapa giga, operating sistemnya apakah harus Linux gitu. Tapi kita bisanya Windows gitu ya. Tapi memang spesifikasi dari sistem pada saat ini dijalankan memang harus menggunakan Linux gitu ya. Jadi ini pun juga harus dikonfirmasi dengan kliennya. Apakah mereka sanggup untuk menggunakan sistem operasi yang sudah di analisis oleh pengembang sistem. Berikutnya adalah performance requirement. Ini terkait dengan ukuran kualitas maupun kuantitas khusus terkait dengan kecepatan, skalabilitas, dan kapasitas. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalau misalnya di fungsional kebutuhan non fungsional ini contohnya tadi ya, sistem dapat diakses oleh lebih dari 1.000 orang dalam waktu yang bersamaan. Nah, kemudian berikutnya ada requirement yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi requirement ini terkait dokumen apa saja yang nantinya akan disertakan pada produk akhir. Begitu. Jadi dokumen apa yang diperlukan. Jadi ada dokumen analisis, dokumen desain, atau dia memerlukan user manual, atau dokumen untuk pelatihan, gitu ya. Ada manual booknya, gitu ya. Itu tergantung dari permintaan nantinya. Kemudian ada support requirement. Ini kebutuhan yang terkait dengan dukungan yang diberikan setelah sistem informasi itu digunakan. Nah, apakah nantinya ada pelatihan atau tidak setelah sistemnya itu digunakan. Jadi tadi ada 5 requirement yang diperlukan ya, tetapi ini tergantung dari hasil analisis ya, tidak harus semuanya diadakan semua. Nah, tadi ada development requirement, deployment requirement, performance requirement, documentation requirement, dan support requirement. Jadi, itu adalah proses pada saat kita melakukan analisis. Nah, nantinya kita akan coba untuk melakukan analisis di sistem parkir. Nanti kita lihat videonya dulu ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem parkir. Jadi sistem parkir ada beberapa minimal fungsi yang akan dibangun. Jadi sistem parkir ini akan terhubung dengan 4 user. Yang pertama adalah admin. Admin dia yang akan mengisikan data-data dasar ya. Terus berikutnya ada petugas parkir masuk, petugas parkir keluar, dan kemudian pemiliknya atau kepala atau direktur dari bisnis parkir ini. Jadi parkir ini dia berada di dalam sebuah gedung yang disiapkan memang untuk perparkiran ya. Jadi ada beberapa fungsi yang dibutuhkan untuk setiap user. Yang pertama adalah login. Nah, login di sini, yang pertama fungsi dari admin adalah login. Nah, untuk sisi keamanannya ya, kemudian dia juga bisa mengolah data petugas. Nah, di sini kita bisa menambahkan data usernya untuk login, dia masuk ke dalam petugasnya ya. Jadi ada nama, alamat, ada user, ID, dan password bisa masuk ke dalam data petugasnya. Oke, lalu berikutnya adalah mengolah data lahan parkir. Lahannya ini kita olah misalnya A1, B1, C1, A11, misalnya seperti itu ya. Jadi ada pengolahan data lahan parkirnya. Nah, berikutnya ada pengolahan data kendaraan, karena kita nantinya kan akan memproses kalau motor berapa, mobil berapa, dan kemudian ada truk berapa, misalnya seperti itu ya. Jadi ada harganya tersendiri karena ini harus diolah karena setiap tahunnya mungkin akan ada perbedaan harga. Nah, berikutnya adalah laporan. Di sini admin boleh melihat laporan transaksi atau laporan transaksi harian ya, bulanan dan sebagainya. Ini juga bisa dilihat, atau transaksi petugasnya siapa aja. Nah, user berikutnya adalah petugas pintu masuk. Petugas pintu masuk pada saat dia mau masuk ke dalam sistemnya otomatis bisa melakukan login. Nah, di sini petugas masuk jika diperbolehkan untuk melihat lahan parkir. Jadi kalau misalnya ada kendaraan masuk, dia sudah tahu apakah penuh atau masih kosong dan sebagainya, gitu ya. Jadi kalau misalnya udah penuh ya otomatis di pintu masuk itu sudah mengetahui sehingga tidak menerima mobil atau kendaraan yang lain masuk ke dalam lahan parkir tersebut. Nah, berikutnya adalah transaksi parkir. Jadi petugas itu nantinya akan memproses transaksi dari kendaraan yang masuk ke dalam lahan parkir. Nah, setelah sudah seharian bekerja, maka petugas pintu masuk juga diperbolehkan untuk mengakses laporan transaksi parkir yang dihandle oleh petugas tersebut. Jadi dia tidak bisa melihat petugas yang lain atau diperbolehkan. Nah, kita lihat baik buruknya jika ternyata dia hanya melihat sesuai dengan transaksinya, atau kita boleh melihat transaksi parkir yang dilakukan oleh orang lain. Begitu. Ya. Baiknya seperti apa? Oke. Berikutnya adalah petugas juga bisa melakukan cetak tiket di sini. Nah, ini fungsinya akan sedikit berbeda dengan petugas parkir keluar ya. Ada sedikit perbedaan. Yang pertama, sama juga dia harus masuk ke sistem dengan menggunakan login. Lalu transaksinya ini berbeda karena petugas parkir keluar dia akan melakukan transaksi parkir keluar yang nantinya dia itu akan mendapatkan uang dari parkir kendaraan yang sudah parkir di dalam lahan parkirnya ya. Nah, berikutnya adalah sebelum dia menghandle parkir keluar, otomatis ada pengolahan saldo awal untuk kembalian.
dari konsumen dari orang yang sudah parkir di lahan tersebut. Jadi sudah dipersiapkan. Nah, petugas parkir keluar juga diperbolehkan untuk melihat laporan transaksi parkir yang dilakukan oleh petugas. Oke, dan di akhir bekerja, petugas parkir juga dia melaporkan uang yang didapatkan di hari itu. Jadi ada pengolahan data untuk pelaporan data keuangan yang diperoleh. Oke, jadi untuk pemilik sekali lagi untuk mendukung manajemen tingkat atas, jadi dia bisa login, kemudian dia juga bisa mengolah data user. Kalau misalnya ada pegawai baru, seharusnya ini dilakukan oleh admin cukup, tetapi di sini untuk fungsi berjaga-jaga ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu, kalau admin nggak bisa, mungkin ada pemilik gitu ya. Jadi masih aman. Nah, berikutnya adalah pemilik juga bisa melihat laporan transaksi hari ini atau bulanan atau tahunan, ini bisa dilihat ya. Terus berikutnya ada laporan yang mungkin diperlukan, misalnya laporan petugas, begitu, atau dia bisa melihat data lahan parkir gitu. Oke, itu adalah kebutuhan minimal dari sistem parkir. Jadi sistem bisa dibangun dengan permintaan minimal dari klien untuk mengembangkan sistem untuk lahan parkir untuk mendukung produktivitas dari usaha tersebut. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem parkir. Jadi sistem parkir ada beberapa minimal fungsi yang akan dibangun. Jadi sistem parkir ini akan terhubung dengan 4 user. Yang pertama adalah admin. Admin dia yang akan mengisikan data-data dasar ya. Terus berikutnya ada petugas parkir masuk, petugas parkir keluar, dan kemudian pemiliknya atau kepala atau direktur dari bisnis parkir ini. Jadi parkir ini dia berada di dalam sebuah gedung yang disiapkan memang untuk perparkiran ya. Jadi ada beberapa fungsi yang dibutuhkan untuk setiap user. Yang pertama adalah login. Nah, login di sini, yang pertama fungsi dari admin adalah login. Nah, untuk sisi keamanannya ya, kemudian dia juga bisa mengolah data petugas. Nah, di sini kita bisa menambahkan data usernya untuk login, dia masuk ke dalam petugasnya ya. Jadi ada nama, alamat, ada user, ID, dan password bisa masuk ke dalam data petugasnya. Oke, lalu berikutnya adalah mengolah data lahan parkir. Lahannya ini kita olah misalnya A1, B1, C1, A11, misalnya seperti itu ya. Jadi ada pengolahan data lahan parkirnya. Nah, berikutnya ada pengolahan data kendaraan, karena kita nantinya kan akan memproses kalau motor berapa, mobil berapa, dan kemudian ada truk berapa, misalnya seperti itu ya. Jadi ada harganya tersendiri, karena ini harus diolah, karena setiap tahunnya mungkin akan ada perbedaan harga. Nah, berikutnya adalah laporan. Di sini admin boleh melihat laporan transaksi atau laporan transaksi harian ya, bulanan dan sebagainya, ini juga bisa dilihat, atau transaksi petugasnya siapa aja. Nah,
User berikutnya adalah petugas pintu masuk. Petugas pintu masuk pada saat dia mau masuk ke dalam sistemnya otomatis bisa melakukan login. Nah, di sini petugas masuk jika diperbolehkan untuk melihat lahan parkir. Jadi kalau misalnya ada kendaraan masuk, dia sudah tahu apakah penuh atau masih kosong dan sebagainya, gitu ya. Jadi kalau misalnya udah penuh, ya otomatis di pintu masuk itu sudah mengetahui sehingga tidak menerima mobil atau kendaraan yang lain masuk ke dalam lahan parkir tersebut. Nah, berikutnya adalah transaksi parkir. Jadi petugas itu nantinya akan memproses transaksi dari kendaraan yang masuk ke dalam lahan parkir. Nah, setelah sudah seharian bekerja, maka petugas pintu masuk juga diperbolehkan untuk mengakses laporan transaksi parkir yang dihandle oleh petugas tersebut. Jadi dia tidak bisa melihat petugas yang lain atau diperbolehkan. Nah, kita lihat baik buruknya jika ternyata dia hanya melihat sesuai dengan transaksinya, atau kita boleh melihat transaksi parkir yang dilakukan oleh orang lain, begitu. Ya, baiknya seperti apa? Oke, berikutnya adalah petugas juga bisa melakukan cetak tiket di sini. Nah, ini fungsinya akan sedikit berbeda dengan petugas parkir keluar ya. Ada sedikit perbedaan. Yang pertama, sama juga dia harus masuk ke sistem dengan menggunakan login. Lalu transaksinya ini berbeda karena petugas parkir keluar dia akan melakukan transaksi parkir keluar yang nantinya dia itu akan mendapatkan uang dari parkir kendaraan yang sudah parkir di dalam lahan parkirnya ya. Nah, berikutnya adalah sebelum dia menghandle parkir keluar, otomatis ada pengolahan saldo awal untuk kembalian dari konsumen dari orang yang sudah parkir di lahan tersebut. Jadi sudah dipersiapkan. Nah, petugas parkir keluar juga diperbolehkan untuk melihat laporan transaksi parkir yang dilakukan oleh petugas. Oke, dan di akhir bekerja, petugas parkir juga dia melaporkan uang yang didapatkan di hari itu. Jadi ada pengolahan data untuk pelaporan data keuangan yang diperoleh. Oke, jadi untuk pemilik, sekali lagi untuk mendukung manajemen tingkat atas, jadi dia bisa login, kemudian dia juga bisa mengolah data user. Kalau misalnya ada pegawai baru, seharusnya ini dilakukan oleh admin cukup, tetapi di sini untuk fungsi berjaga-jaga ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu, kalau adminnya bisa, mungkin ada pemilik gitu ya. Jadi masih aman. Nah, berikutnya adalah pemilik juga bisa melihat laporan transaksi hari ini atau bulanan atau tahunan, ini bisa dilihat ya. Terus berikutnya ada laporan yang mungkin diperlukan, misalnya laporan tugas, begitu, atau dia bisa melihat data lahan parkir, gitu. Oke, itu adalah kebutuhan minimal dari sistem parkir. Jadi sistem bisa dibangun dengan permintaan minimal dari klien untuk mengembangkan sistem untuk lahan parkir, untuk mendukung produktivitas dari usaha tersebut. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.